Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Ada satu pengumuman untuk ibadah tahun baru esok hari. Kebaktian tahun baru 1 Januari 2023 akan diadakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 dan pukul 10.30 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Setiawan Sutejo. Mari jemaat kita datang bersama-sama mengawali tahun yang baru dengan berdoa dan bersekutu bersama. Dan pada kebaktian tahun baru besok, jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur awal tahun dengan maju ke muka. Terima kasih. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang di ruangan maupun yang di rumah. Puji Tuhan karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kita boleh sampai di penghujung tahun 2022, kita beribadah bersama dan nanti kita juga akan mengingat cinta kasih Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Dan sekalipun banyak ahli memprediksi soal krisis yang terjadi di depan, tapi biarlah kita hadapi tantangan 2023 dengan kekuatan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita terus berharap bersyukur akan kasih setia Tuhan. Karena itu tema hari ini adalah mensyukuri kasih setia Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Mari kita akan membuka ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, memuji Tuhan, mendengarkan Dia. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 36 ayat ke-8 sampai 11. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang holy.
pertolongan kita dalam ibadah tutup tahun 2022 ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi Silakan Bu. Nas pembimbing kita terambil dari Filemon 1 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sudah memimpin kita sampai di penghujung tahun 2022 ini. Kita bersyukur karena kita boleh ada di tempat ini sebagaimana kita adanya. Kita bersyukur melewati setiap pergumulan yang kita hadapi di tahun ini. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita untuk kasih setianya yang selalu baru setiap pagi di tahun 2022 ini. Karena setiamu Tuhan yang tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas berah. Damai-Mu Kau beri, damai-Mu Kau beri, dan pengampunan, dan rasa khawatirku hilang lenyap, karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new
I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Matius 5 ayat 43-44 menjadi hukum Tuhan untuk kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sendong jemaat secara pribadi, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala salah dan dosa kita, membawa setiap pergumulan kita di hadapan Dia, menyerahkan setiap kekhawatiran kita, dan juga mari kita memberikan pengampunan bagi sesama kita yang mungkin sudah melukai hati kita. Seperti firman yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kepadamu saja ya Tuhan, kami tertunduk, bersimpuh menghadap hadirat Tuhan dan memohon ampun. Ketika setiap ucapan, tindakan, pikiran kami mendukakan hati-Mu. Sungguh seringkali kami tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Tapi biarlah kasih Tuhan terus membasuh kami, kasih Tuhan terus menyertai kami, memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah darah-Mu sungguh-sungguh menguatkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Allah dan mau bertobat, dengarkan berita anugerah pengampunan dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat boleh memberikan salam pada kiri dan kanan dan sekelilingnya. Sambil kita berdiri kita memuji Tuhan untuk hari ini, segala Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita bersorak tinggikan namanya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah gembala kami yang agung, dan tuntunlah kami domba-domba-Mu ini. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, Tuhan. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kepada siapa kami berseru dan kami berharap kalau bukan hanya kepadamu saja. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Tapi sekali lagi biarlah kami mendapatkan kekuatan Tuhan untuk melangkah di tahun yang baru. Karena itu dari manakah kekuatan kami kalau bukan dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Pimpin setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ini hari terakhir sekali lagi, hari yang kita akan meninggalkan 2022. Tapi sekali lagi biarlah firman Tuhan menjadi pegangan buat kita.
Dan di dalam firman Tuhan hari ini ketika kita mau mensyukuri kasih setia Tuhan, kita terus mau belajar untuk tetap berharap kepada Dia baik di 2023. Mari kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Bapak Ibu Saudara boleh membuka bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Pada waktu kesesakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, 2023 tinggal beberapa jam lagi. Tapi mari kita hari ini sebelum kita meninggalkan 2022, kita mau merefleksikan, mengingat setiap perjalanan kita bersama Tuhan. Kalau hari demi hari kita lalui, itu adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu. Kita mau mengingat perjalanan kita bersama Tuhan di tahun yang sebentar lagi kita tinggalkan. Dan kita mau melihat setiap penyertaan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara soal perjalanan bersama Tuhan, berasa gak kadang-kadang perjalanan sama Tuhan itu seperti roller coaster. Ya, roller coaster ya, yang mainan yang di dunia fantasi itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang momen-momen yang menyenangkan. Mungkin momen-momen penuh tawa, berkat-berkat materi, jawaban-jawaban doa seperti yang kita minta. Wah, itu menyenangkan. Tapi ikut Tuhan juga ada momen-momen seakan-akan seperti menegangkan. Mungkin ada momen-momen yang menjadi momen-momen sukar dalam hidup kita. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau yang berbisnis omset sedang turun dan keadaan ekonomi tidak seperti lalu lagi. Ada beberapa properti atau beberapa harta yang harus dijual karena kebutuhan tetap ada, dan juga beberapa harus membatasi dulu belanja, jalan-jalan dan sebagainya. Momen-momen menegangkan. Atau sebagian juga memiliki momen menegangkan karena kesehatan tidak seperti dulu lagi, tidak selincah dulu lagi. Sekarang ada banyak pantangan-pantangan makanan. Keluar masuk rumah sakit, cek kontrol dokter. Ada obat yang harus dikonsumsi setiap hari. Momen-momen seperti itu, momen-momen sukar di dalam hidup kita. Atau mungkin sebagian punya relasi-relasi atau hubungan-hubungan yang toksik, yang tidak menyenangkan, yang bikin hati itu gundah gulana. Hubungan yang toksik. Ada suami yang merasa tidak didukung istri, padahal dia di dalam kondisi yang sedang turun dan butuh dukungan. Tapi sebaliknya ada istri yang merasa suaminya tidak bertanggung jawab, seenak sendiri, kasar, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari momen-momen itu apakah menyenangkan atau menegangkan, apakah itu sedang menanjak atau sedang menurun. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana di setiap liku-liku perjalanan kita. Di setiap perjalanan kita bersama Tuhan, baik tanjakan maupun turunan, kita tetap dapat mengatakan Tuhan itu baik. Di dalam setiap liku-liku kehidupan kita tetap mau menyatakan Tuhan itu baik dan kita dapat mensyukuri kasih setia Tuhan. Daud di dalam perikop ini yang kita baca mengajak kita mensyukuri kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Dan Daud adalah orang yang tahu betapa perjalanan ngikut Tuhan itu penuh liku-liku. Yang menyenangkan, yang menegangkan dan seterusnya. Tapi di dalam banyak mazmur,
Daud tetap mengungkapkan bahwa Allah itu baik, Allah itu setia. Padahal kehidupan dia gak mulus-mulus banget. Contoh Mazmur ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Mazmur 31, tadi kita baca dari 20 sampai 25. Lihat, ada kata-kata luputkanlah aku, bersegeralah melepaskan aku, jaring orang yang dipasang terhadap aku, dan seterusnya. Belum lagi di dalam ayat 10 sampai 14 dia sampaikan, kasihani Tuhan, aku sesak, sakit hati, hidupku habis dalam duka-duka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan momen seperti itu, kondisi Daud itu gak terlalu bagus. Keadaannya adalah keadaan kesesakan, ada kesengsaraan, ada merana jiwa di dalam tubuhnya. Tapi dalam bagian yang kita baca hari ini, dia tetap mengatakan alangkah limpahnya kebaikanmu. Dia tetap bilang terpuji Tuhan karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, orang kalau lagi sesek-seseknya, kalau lagi ada problem, lagi sesek-seseknya. Tapi kalau pada akhirnya bisa menyatakan kebaikan Tuhan, bisa mengatakan terpuji kasih setia Tuhan, maka sesungguhnya ada refleksi-refleksi dari masa kesesakan dia. Dari pengalaman perjalanan bersama Tuhan ada satu pembelajaran-pembelajaran. Dan bagi Daud ini adalah journey, perjalanan bersama Tuhan. Dan kita mau belajar dari itu. Memang merasakan kebaikan Tuhan gak selamanya lancar. Merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan gak selamanya mudah. Kadang-kadang kita mencari benar gak sih Tuhan baik. Tapi Bapak Ibu kalau namanya sebuah journey perjalanan, kita mau bukan semuanya lancar ya. Kita pengennya semuanya lancar, tapi kita realistis lah. Yang kita harapkan apa? Di dalam perjalanan liku-liku kehidupan, baik naik dan turun, kita perlu berkata God is good. Ini tantangan kita Bapak Ibu. Sebentar lagi kita tinggalkan 2022. Di 2023 ada interpretasi-interpretasi, ada tafsiran-tafsiran di depan. Bagaimana ekonomi, bagaimana ini. Takut Bapak Ibu kalau dengar-dengar kayak gitu. Apalagi kalau kita dengar sumber-sumber yang hoax. Terlalu melebih-lebihkan. Makin gentar. Tapi sekarang hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Di dalam perjalanan saya, tantangannya saya tetap bilang God is good. Allah itu tetap baik, kasih setia Tuhan tetap nyata. Sekalipun perjalanan kita berliku-liku. Kalau gitu apa yang perlu kita perhatikan agar kita bisa konsisten menikmati kebaikan Tuhan. Baik itu sedang up, sedang di dalam tanjakan. Baik itu di dalam low, di dalam down, di dalam turunan. Bagaimana kita bisa konsisten tetap merasakan kebaikan Tuhan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, kunci pertama untuk bisa konsisten menikmati kebaikan Tuhan di dalam setiap liku-liku hidup kita. Takut akan Tuhan. Takut, fear of the Lord adalah kunci menikmati kebaikan kasih Tuhan Bapak Ibu. Ayat 20 Daud mengatakan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Bapak Ibu baca bagian ini, kebaikan Tuhan telah disimpan bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau mengharapkan kebaikan Tuhan gak usah takut Bapak Ibu. Itu sudah disimpan, udah disediakan. Buat siapa? Buat kita yang takut akan Dia. Yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana sikap hati kita. Bagaimana kita menjaga sikap hati takut akan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan gak usah ditanya-tanya. Diamini, sudah disimpan buat kita sekalian. Memang sih Tuhan itu pasti baik buat siapa saja. Kan Bapak Ibu pasti bilang, aduh gak usah yang takut akan Tuhan. Yang gak takut juga kadang-kadang dapat kebaikan Tuhan. Memang benar, Tuhan itu baik kepada siapa saja. Tapi hanya orang-orang yang takut sama Tuhan yang bisa konsisten menikmati kebaikan Tuhan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang bisa selalu senantiasa merasakan Tuhan hadir menyertai hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini kunci yang perlu kita pikirkan. Dan kalau ngomong takut akan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu baca di Mazmur, khususnya Mazmur lah ya. Di dalam firman Tuhan tentu banyak, tapi di dalam Mazmur
Bapak Ibu akan lihat banyak perkataan tentang takut akan Tuhan. Dan kalau dikaitkan dari semua takut akan Tuhan, dan kalau dikaitkan dengan kebaikan, ini nih saya sudah coba list beberapa, nggak banyak, nggak semua, hanya beberapa. Setidaknya untuk melihat, Bapak Ibu akan melihat orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan hai orang kudus sebab tidak berkekurangan. Wow, janji Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 103 ayat 17 Mazmur mengatakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk siapa? Untuk orang yang takut akan Tuhan. 111 ayat 5 diberikan rejeki kepada siapa? Orang yang takut akan Tuhan. 115 ayat 13 Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. 128 ayat 4 diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini bukan maksudnya cuma laki-laki doang ya, tapi ini konteksnya memang lagi ngomong soal laki-laki. Tapi diberkati orang yang takut akan Tuhan. 145 ayat 19, dia melakukan kehendak orang takut akan Dia, menyelamatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Masih kurang saya tambahin Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ini jadi bisa ayat hafalan Bapak Ibu. Saya bukan lagi ngomongin soal teologi sukses Bapak Ibu. Tapi saya lagi mau ngomong betapa pentingnya sikap hati takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita bisa melihat pimpinan tangan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kalau ngomong takut akan Tuhan ini bukan dilandasi teror Bapak Ibu. Namanya takut ya, aduh takut gentar. Seakan-akan ini seperti cerita-cerita nenek moyang. Pantangan-pantangan kan dulu ada ya kalau waktu masih kita mungkin belum ikut Tuhan. Gak boleh kesini, gak boleh foto segini, gak boleh melakukan ini di hari ini, nanti sial dan sebagainya. Itu teror, takutnya teror. Tapi kalau takut akan Tuhan ini bukan teror. Takut akan Tuhan itu sikap hormat kepada Dia. Hormat akan kekudusan Tuhan. Mau mencintai kekudusan Tuhan, mau menghargai kekudusan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan adalah sikap gentar di hadapan hadirat Tuhan. Dia sadar, orang-orang takut akan Tuhan sadar kalau Tuhan itu hadir setiap waktu. Jadi dia gak berani macam-macam. Biar katanya dia sendiri, gak ada CCTV, gak ada orang-orang yang ngelihat. Dia tetap gentar. Karena apa? Tuhan hadir. Dan dia mau menghargai kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti juga menunjukkan hati yang mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Hatinya tuh kalau namanya mencintai mau selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Enggak cuek. Kalau mau lakukan tenaga saya, pikiran, apa yang saya miliki untuk Tuhan yang terbaik. Orang seperti ini nih enggak ogah-ogahan kalau soal ikut Tuhan. Enggak acuh-acuhan kalau ikut Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Supaya perjalanan hidup kita konsisten dalam melihat atau menikmati kasih setia Tuhan. Jangan undur dari Tuhan. Jangan hidup jauh dari Tuhan. Kalau hari ini, kondisi hari ini kita sungguhnya sudah jauh dari Tuhan. Kita mulai lupa berdoa. Kita lupa melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan. Kita mulai merasa apatis terhadap segala sesuatu yang berbau rohani. Kita juga mulai gak ikut-ikut persekutuan bersama orang-orang yang seiman. Kalau hari ini kita mulai undur jauh, mari balik. Karena orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Orang yang sedang frustasi, yang sedang mumet, yang sedang banyak masalah, makin dia jauh dari Tuhan, makin dia gak ngerasain kekuatan. Makin dia jauh sama Tuhan, makin dia makin marah, makin apatis sama Tuhan. Akan kekecewaan hidup ini. Tapi kalau orang sekalipun dia punya masalah, kalau dia datang kepada Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan, ada selalu kekuatan Tuhan yang diberikan kepada dia. Ada kebaikan Tuhan yang tadi dibilang disimpan buat dia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang masih bertanya-tanya, Tuhan kok saya merasakan kebaikan? Tetap stay tune on fear of the God, fear of the Lord. Tetap setia kepada Tuhan, takut akan Dia. Karena kebaikan Tuhan gak kemana-mana. Disimpan buat kita sekalian. Nah, kita imani. Bapak Ibu, tapi memang kadang-kadang dalam masa-masa sulit.
pikiran kita bisa menuduh yang bukan-bukan kepada Tuhan. Ya, Ayub pun bertanya-tanya waktu dia sulit. Kadang-kadang dia bisa mikir macam-macam, apakah Tuhan memang eksis? Apakah Tuhan itu peduli? Apakah memang ini kehidupan cuma berjalan begitu aja? Kita dapat salah menilai Tuhan. Maka itu yang kedua, kita perlu apa Bapak Ibu? Percaya hikmat dan rencana Tuhan itu lebih tinggi dari pikiran manusia, dari pikiran kita. Kalau kita udah merasa gelisah mempertanyakan Tuhan, emang dia baik kah? Dia peduli gak sih? Care gak sih? Mulai cuek-cuek sama Tuhan. Ingat, pikiran dan hikmat Tuhan itu lebih tinggi. Rencana Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Si Daud atau pemazmur ini berdoa, berteriak sama Tuhan, sempat bingung di ayat 23. Dia bilang, aku telah terbuang dari hadapanmu. Ini dalam kondisi susah dia ngomong begitu nih, dalam bingung. Aku menyangka, berarti dalam pikiran dia. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang. Dia sempat pikiran negatif sama Tuhan. Tetapi kemudian dia belajar, sesungguhnya engkau mendengarkan suaraku dan seterusnya. Bapak Ibu kalau lagi sakit, lagi frustasi, pikiran kita pasti rentan untuk ngomel-ngomel sama Tuhan. Lagi kalau sakitnya itu tidak terbendung. Memang itu dibilang manusiawi ya manusiawi ya. Tetapi bukan untuk diterusin. Kalau diterusin lama-lama kita murka sama Tuhan, kita undur dari Tuhan, kita tinggalin Tuhan. Ada berapa banyak orang tinggalin Tuhan gara-gara jatuh? Ada banyak. Bukan cuma jemaat awam, rohaniwan bahkan pendeta sekalipun. Kalau dia nggak jaga pikirannya. Ketika dia di dalam kondisi kesakitan, kondisi yang turunan itu, dia bisa meninggalkan Tuhan. Ada yang melepas imannya, berganti iman. Kemudian jadi imam di agama lain, ada juga. Karena apa? Sakit hati sama Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah merasa berdoa, tapi kondisi bukan tambah baik. Nah, seperti itu memang kita harus hati-hati. Bapak Ibu dalam masa seperti itu kita perlu tenang. Kita perlu tenang, kita perlu berdiam diri. Karena pikiran Tuhan beda dengan pikiran manusia. Cara pandang Tuhan beda dengan cara pandang manusia. Kalau cara pandang manusia itu terbatas. Kalau cara pandang Tuhan itu namanya kalau kita lihat aja ya, kalau kita di tanah seperti ini pandangan kita hanya berapa puluh meter. Tapi kalau orang yang di atas bisa melihat lebih jauh lagi, berapa ratus meter atau bahkan berapa kilo. Tuhan seperti itu, cara pandangnya luas. Terkadang kita nggak ngerti kenapa ini terjadi. Mungkin Tuhan sedang memberikan teguran. Bisa jadi misalnya Daud. Pas anak dari Batsheba dilahirkan, terus menderita sakit keras, dia masalah kan? Dia berdoa. Tapi ternyata teguran karena dia mengambil Batsheba dari Uria. Ada. Masalah bisa terjadi karena teguran? Ada. Apakah semua masalah karena teguran? Tidak. Tapi ada? Iya. Terkadang juga Tuhan sedang mengajar. Yunus misalnya. Yunus hatinya tidak nyaman. Kenapa sih saya suruh ke Niniwe? Terus sekarang udah di Niniwe, saya lagi berteduh di bawah pohon jarak. Mati lagi tuh pohon, panas ini, masalah. Tapi Tuhan sedang mengajar dia. Mengajar supaya Yunus itu punya hati yang mengasihi. Jadi kalau Tuhan sedang mengajar kita untuk punya karakter sesuatu. Untuk punya hati yang lebih mengasihi, hati yang bersabar, hati yang kuat, hati yang berani. Mungkin Tuhan sedang ajar kita, izinkan. Tapi di atas segala itu saya percaya, di atas segala itu Tuhan itu sedang memproses kita Bapak Ibu. Kalau kita berada di dalam kesulitan, kita susah melihat kebaikan Tuhan saat itu. Ingat Tuhan sedang memproses, ingat ada benang merah yang lebih luas yang Tuhan lihat daripada kita. Saya sangat senang cerita Yusuf Bapak Ibu. Berkali-kali saya di mimbar mengatakan tentang Yusuf. Yusuf itu seorang yang mungkin di awalnya kelihatan manja kepada bapaknya. Suka ngadu-ngadu soal kakak-kakaknya. Tapi Tuhan punya rencana buat dia.
Kelihatannya dia orang, saya kalau jadi Yusuf mungkin juga ngomel-ngomel Bapak Ibu. Kita semua ngomel-ngomel. Dijual, hampir dibunuh sama saudara, bukan sama tetangga, sama saudara. Waduh Bapak Ibu, kalau ada yang saudara mau ngejual, ya memang sekarang susah juga ya Bapak Ibu ya. Ngelihat medsos, bapak aja tega bunuh anak ya. Banyak lah, yang lebih kejam dari saudara Yusuf banyak. Jadi saat itu saudara ngejual. Terus dia mau lurus sama Tuhan. Tuhan saya mau lurus. Diajak berzinah sama istri Potifar. Tapi dia mau lurus. Hasilnya apa? Di penjara. Dituduh. Difitnah. Kok begini ceritanya? Tapi proses perjalanan itu adalah proses. Karena Tuhan punya rencana di depan bukan cuma buat Yusuf. Tapi Tuhan punya rencana untuk memelihara umatnya. Keturunan Yakub. Ada kelaparan yang akan terjadi. Maka Yusuf dipersiapkan. Tapi kalau Yusuf mau dipersiapkan, dia harus menghadapi berbagai tantangan-tantangan di proses. Supaya ketika dia berada di istana itu, dia lebih kuat, dia lebih tangguh. Musa juga demikian Bapak Ibu. Musa waktu awal dia pikir, oke nih saya spesial di antara orang Israel yang jadi budak di Mesir. Saya dengan cara kebetulan, dengan cara yang luar biasa saya ada di istana. Saya dapat pendidikan luar biasa, dia pikir dia something. Dia lakukan sesuatu, ternyata enggak. Dia lari, kaget, takut. Musa bilang enggak deh, udah enggak percaya diri. Saya sudah di Mesir, akhirnya ngembalain domba. Itu urusan Israel, urusan yang Tuhan lah. Kalau Tuhan ada, mungkin dia berpikir begitu. Orang saya mau bela orang Israel, malah saya dikejar-kejar. Tapi Tuhan enggak belum habis terhadap Musa. Justru 40 tahun Musa menggembalakan, dibentuk hatinya menjadi orang yang rendah hati. Karena yang akan dia pimpin adalah orang Israel yang tegar tengkuk. Gimana ngadapin orang Israel? Kalau kita juga punya something, gontok-gontokan, habis itu orang Israel. Tapi Musa dibentuk oleh Tuhan 40 tahun. Dan ketika waktunya siap, Musa memimpin orang Israel dengan hati yang berbeda dengan 40 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu, ada proses Tuhan. Tuhan punya rencana. Kalau Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memproses Bapak Ibu Saudara. Sekeras apapun, sulit apapun, dia akan proses. Tapi dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Kalau kita diizinkan hadapin kesulitan, mungkin Tuhan sedang memproses kita untuk lebih tangguh dan kuat. Kalau kita diizinkan hadapin masalah-masalah, Tuhan mungkin sedang memproses kita bertambah hikmat. Karena kita harus memecahkan masalah itu. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi bahaya-bahaya, mungkin Tuhan juga memproses kita memiliki keberanian menghadapi bahaya. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, mari kita setia pada proses Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Sebuah kutipan dari Charles Spurgeon, dia bilang, God is too good to be unkind. Allah itu terlalu baik untuk disangka menjadi jahat. And he is too wise, dia terlalu berhikmat untuk menjadi salah. Jadi Allah itu baik dan berhikmat. Dan kalau kita tidak dapat menelusuri jejak tangannya, kita harus percaya pada hatinya. Kutipan ini menarik, baik, dan diangkat jadi sebuah lagu oleh Eddie Carswell. Dinyanyikan oleh Baby Mason. God is too wise to be mistaken. Hikmat Allah begitu tinggi tidak dapat menjadi salah. Allah sangat baik dan tidak mungkin menjadi jahat. So when you don't understand, ketika engkau tidak mengerti, ketika engkau tidak dapat melihat rencananya, ketika engkau tidak dapat menelusuri jejak tangannya, percaya pada hati Allah. Kita nyanyi dulu yuk pujian ini. God is too wise to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. It's too good To be unkind. Ketika kita tidak mengerti So when bagaimana, you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. sekali lagi, God is too wise to be mistaken. God is too wise to be mistaken. God is God is too good to be unkind. Ada kalanya kita tidak mengerti apa yang So Tuhan when you lakukan. don't understand,
kita tidak melihat rencana-rencananya, ketika tidak menelusuri jejak tangan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Trust His Trust His heart. hand. When you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Ini menguatkan. Memang masa-masa sukar tidak mudah untuk dapat melihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Masa-masa sukar tidak mudah untuk kita tetap melihat kasih setia Tuhan. Tapi saya mau katakan yang ketiga. Allah itu tetap menyertai di setiap masa. Ada masa-masa baik, Allah ada di masa-masa baik. Tapi Allah juga ada di masa-masa yang sukar Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ketika masa-masa baik kita bisa berseru, haleluya puji Tuhan. Allah itu baik, God is so good. Tapi ketika Allah di masa sukar, ketika di masa sukar kita hadapi, kita sering bertanya, di mana Allah? Tapi Allah ada di dalam setiap masa. Itu yang harus kita imani. Daud di dalam ayat 22 dia bilang, terpuji Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kasih setia Tuhan itu muncul, dirasakan oleh Daud. Bukan cuma sekedar waktu Daud baik, tapi waktu masa kesesakan Daud. Bahkan ketika segala sesuatu tidak baik di dalam hidup, ketika segala sesuatu dirasakan sulit di dalam hidup, mari percaya bahwa Dia, Allah, tetap menyatakan kasih setianya. Allah bukan saja hadir pada masa-masa yang kita rasakan baik, ketika ekonomi baik, ketika anak-anak baik, ketika kesehatan fit, ketika keuangan semuanya semua di dalam rencana kita. Tapi Allah juga tetap hadir pada masa-masa kesukaran di dalam hidup kita. Ketika hidup kita merasa di padang gurun, kita merasa kering, kita merasa seperti sendirian, Allah hadir. Bapak Ibu Saudara, bukan satu-satunya orang yang merasakan sendirian ketika masa-masa sulit. Ada Nabi Allah Elia pernah mengalami. Ketika dia sudah berjuang untuk Tuhan. Orang-orang sudah meninggalkan Yahweh. Oh, dia tetap dengan berani menghadapi ratusan Nabi Baal. Ada 400 Nabi Baal. Dengan Raja Ahab dan Ratu Jezebel yang begitu menakutkan. Oh, dia hadapi. Tapi someday ketika itu dia merasa kaget. Karena ternyata setelah dia hadapi. Oh, tidak ada mujizat yang berubah. Jezebel tidak bertobat. Malah dia dikejar. Dia lari. Di dalam kisah itu dia sudah habis-habisan. Dia bilang, aduh, aku ini sudah terbuang. Aku ini sudah tidak berharga lagi. Dia sudah lelah. Karena apa yang dilakukannya tidak berarti. Tapi kemudian momen-momen dia kekeringan. Momen-momen dia sendirian. Allah menyapa dia. Bukan di dalam sosok yang luar biasa. Gempa, gunung, api dan sebagainya. Tapi angin sepoi. Allah menyapa Elia di masa sesaknya. Tapi waktu Elia di masa sesak itu Allah tetap memelihara. Ada makanan yang diberikan kepada Elia dengan mujizat Tuhan. Elia dipelihara Tuhan. Allah yang sama juga akan menyapa Bapak Ibu dan saya. Ketika kita merasakan kehidupan ini sesak. Ketika kita merasakan kehidupan ini gak mudah. Kita perlu sekali lagi berdiam. Tenang merasakan hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan itu menemani perjalanan kita. Jangan sibukkan pikiran kita dengan berbagai kekhawatiran. Jangan sibukkan pikiran kita dengan keluhan, pikiran-pikiran negatif. Tapi tenangkan pikiran kita, dengarkan firman-Nya. Rasakan hadirat Tuhan yang menemani kita berjalan. Bapak Ibu, kalau namanya perjalanan, mungkin satu saat kita tidak melihat ada Tuhan menemani kita. Bukankah ada ilustrasi yang sudah kita pernah dengar? Jejak langkah di pasir itu, di pantai. Jejak langkah itu seakan-akan merasa kita sendirian. Tapi mari kita melihat, mari kita tenangkan diri. Tuhan tetap bersama dengan saya. Ada banyak godaan di dalam pikiran kita seolah-olah menunjukkan bahwa Tuhan meninggalkan kita di masa-masa yang sukar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Allah itu Allah yang baik. Dia bukan Tuhan hanya hadir pada masa kejayaan hidup saudara. Dia bukan Tuhan yang hanya hadir di masa-masa Anda merasa luar biasa hidup ini.
bukan hanya hadir di saat-saat senang kita. Dia bukan Tuhan yang hanya muncul saat semua berjalan baik. Tapi dia juga Tuhan yang hadir di masa-masa kesukaran. Saat keluarga kita sedang berantakan, Tuhan hadir tidak meninggalkan saudara. Dia juga hadir menemani saudara ketika keuangan mungkin sedang sulit. Dia hadir menemani saudara. Bahkan di momen fisik yang lemah karena sakit. Dia adalah Allah yang setia. Allah yang mau berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Bahkan saat kita menjalani lembah kekelaman. Jangan putus harapan, jangan menyerah. Ayat 15 yang tadi kita tidak baca. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ayat 15, Mazmur 31. Kita mau mengatakan bersama Daud, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Biarlah setiap kita sebelum kita meninggalkan tahun 2022. Di tengah segala kondisi yang tidak tahu di depan. Di tengah segala masa lalu yang mungkin menurut kita tidak menyenangkan. Tapi kita mau katakan, tetapi aku ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkaulah Allahku. Allah yang tidak meninggalkan aku. Allah yang di masa-masa baik, tetapi Allah juga yang bersama dengan aku di masa-masa yang sukar. Perjalanan kita masih terus berlanjut. Di depan akan ada naik dan turun. Kehidupan di depan belum tentu lebih mudah daripada kemarin. Tetapi yang satu yang kita percaya, kasih setia Tuhan tetap menyertai kita. Karena Allah yang ada di gunung juga ada Allah yang ada di lembah. Ketika sesuatu berjalan tidak baik, Dia akan memperbaikinya. Dan Allah di masa baik juga Allah di masa-masa sukar. Allah di siang hari juga ada Allah di malam hari. Mari kita renungkan kata-kata ini. Bapak Ibu Saudara, kita ambil sikap hati kita. Musik akan mengalun. Di mengakhiri tahun 2022. Tetap melihat Allah yang begitu baik. Jangan pernah putus harapan. Allah yang terus menyertai kita. Jangan bersandar pada pikiran kita. Tetapi bersandarlah pada Allah. For the God on the mountain is still God in the valley. Imani kata-kata ini. For the God on the mountain Is still God in the valley. Ketika sesuatu berjalan tidak baik, when things go wrong, He'll make them right. Dia memperbaikinya. Make them right. Dan ketika Allah adalah Allah yang masa baik, and the God of the good time is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain. For the God on the mountain. Baik di gunung maupun di lembah, di daratan, di lautan, Dia tetap Allah. When things go wrong, ada hal-hal yang sering kali kita rasakan tidak berjalan baik. Tapi imani, He'll make them right. Dan katakan bersama, and the God of the good time is still God in the bad time. God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Bapa di dalam surga, ketika kami merenungkan pujian ini, ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan,
Ada masa-masa di mana kami merasa sendirian. Ada masa-masa di mana kami merasa sukar Tuhan. Tetapi pada hari ini ketika kami sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2022. Biarlah kami tetap sekali lagi percaya God is good. Allah tetap baik. Allah yang hadir di masa-masa yang kami tidak baik. Allah yang hadir di masa-masa yang baik. Tapi Allah juga hadir di masa-masa sukar kami. Dan biarlah setiap orang di tempat ini tetap melihat harapan kepada Tuhan. Tuhan menyertai. Seperti Tuhan menyertai Daud. Seperti Tuhan menyertai perjalanan hidup Daud. Demikian Tuhan menyertai perjalanan kami. Tapi Tuhan biarlah kami tetap bersimpu di hadapan Tuhan. Kami tetap melihat, kami tetap berusaha bahwa kami punya hati yang takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan selalu konsisten menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan tinggalkan kami di tahun yang mendatang. Jangan tinggalkan kami di dalam kondisi ekonomi yang mungkin sulit. Jangan tinggalkan kami untuk apapun yang terjadi di depan. Tapi bersertalah, berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di penghujung tahun 2022 ini, mari kita kembali menyatakan pengakuan iman kita yang akan terus kita pegang dalam memasuki 2023 bahkan selamanya. Mari kita katakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak. Mari silakan duduk. Dengan penuh sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang Maha Tinggi. Ada beberapa cara Bapak Ibu bisa melakukan persembahan. Yang pertama dengan cara transfer bank ke rekening bank BCA ataupun BNI atas nama Gereja Kristus. Yang kedua dengan scan QR code yang terdapat di tempat duduk ataupun di layar. Yang ketiga bisa boleh memberikan dengan cara menyimpannya dalam amplop atau memberikan lewat amplop yang tersedia di bangku untuk jemaat yang hadir dalam gereja. Mari kita memberi dengan ucapan syukur naikkan pujian ini atas bumi nan permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah atas Dia kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Mari kita satu dalam dua. Bapa dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di tahun 2022 yang sebentar lagi kami akan akhiri. Biarlah setiap hal perjalanan kami bersama Tuhan hanya bisa membuat kami melihat bahwa kebaikan Tuhan luar biasa. Ada naik, ada turun.
tetapi biarlah kasih setia Tuhan tetap nyata bagi orang-orang yang takut kepadamu ya Tuhan. Karena itu hamba-Mu tetap berdoa agar gereja Kristus Tapang boleh menjadi gereja yang tetap teguh memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, yang terus berjalan di dalam terang Tuhan. Jemaat-jemaat yang tergabung dalam komunitas gereja Kristus Tapang terus bertumbuh, terus mencari perkenaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan yang akan kami hadapi, khususnya di tahun 2023. Kami tidak mengerti situasi ekonomi, situasi kesehatan, apapun yang terjadi, situasi keluarga kami. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan hadir di setiap masa di dalam hidup kami. Bagi mereka yang sedang bergumul di dalam kondisi ekonomi, Tuhan sertai mereka, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami kelegaan daripada Tuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan jamah mereka, kuatkan mereka, supaya pengharapan mereka hanya satu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang sedang bergumul di dalam keluarga, bergumul dengan relasi-relasi yang toksik, biar Tuhan tolong, ada damai sejahtera Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap relasi-relasi tersebut. Ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang ada di depan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menjaga negara kami tetap utuh. Menjaga pemimpin-pemimpin kami. Punya hikmat di dalam mengatur setiap masyarakat di negara Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk kedamaian di dunia. Mereka yang sedang konflik, mereka yang sedang berperang, biarlah ada damai sejahtera Tuhan. Supaya mereka menurunkan tensi mereka dan akhirnya berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih. Dan hanya kepada-Mu saja, Allah yang baik, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang mencurahkan setiap kasih-Nya kepada kami, yang rela berkorban kepada kami. Kami berdoa, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Seperti firman Tuhan yang sudah diberitakan, marilah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Marilah kita tetap memelihara iman dan pengharapan kita kepada Dia Tuhan Allah yang setia, yang akan selalu memegang tangan kita dan membimbing kita berjalan seturut dengan rencananya di tahun yang baru ini. Tenanglah kini hatiku Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekarang arahkan hati senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari silakan duduk. Saat teduh, sampai jumpa esok hari di tahun yang baru.